Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai konsep dasar geografi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elia Nurrahma dengan NIM 21020204018. Selanjutnya langsung saja kita membahas ke materi. Perkenalkan, nama saya Amanda Hibidia Putranti dengan NIM 21020204095. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsep dasar geografi. Kira-kira apa sih konsep dasar geografi itu? Secara harafiah, geografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu geo yang memiliki arti bumi dan juga graphin yang memiliki arti lukisan atau gambaran. Jadi, konsep dasar geografi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik berupa fisik atau makhluk hidup yang ada di bumi, seperti penduduk, hewan, tumbuhan, bebatuan, air, dan iklim. Baik, setelah mengetahui pengertian dari konsep dasar geografi, sekarang kita lanjutkan ke ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi dibagi menjadi tiga, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Yang pertama adalah geografi fisik. Geografi fisik adalah ilmu geografi yang mempelajari mengenai keadaan atau gejala pada lingkungan alam di geosfer yang meliputi atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Gejala-gejala tersebut mencakup air, tanah, iklim, serta segala sesuatu yang ada di bumi, serta proses fisik yang terjadi di lautan, daratan, dan udara, yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pada manusia. Nah, sekarang yang kedua yaitu geografi sosial. Aspek lingkungan sosial meliputi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam ruang, aktivitas manusia sebagai makhluk sosial, aktivitas ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, serta budaya yang mencerminkan perkembangan dan juga kemampuan manusia berdasarkan pemikiran yaitu dalam bentuk sebuah karya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa geografi atau geografi manusia mempelajari tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungannya, begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah geografi regional. Geografi regional mempelajari tentang suatu wilayah atau daerah tertentu. Geografi regional memiliki pembahasan yang menyeluruh baik dari aspek fisik maupun sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan geografi. Tujuan geografi secara umum dibedakan berdasarkan tiga aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek pengetahuan. Dalam aspek pengetahuan, geografi bertujuan untuk mengembangkan konsep dasar geografi yang berkaitan dengan pola keruangan dan prosesnya, mengembangkan pengetahuan, peluang, dan keterbatasan sumber daya alam untuk dimanfaatkan, serta mengembangkan konsep dasar geografi yang terkait dengan lingkungan dan wilayah negara atau dunia. Yang kedua, aspek keterampilan. Dalam aspek keterampilan, geografi bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengamati lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan binaan. Mengembangkan keterampilan untuk mengumpulkan dan mencatat data atau informasi yang berkaitan dengan aspek keruangan, serta mengembangkan keterampilan analisis, sintesis, kecenderungan, dan hasil-hasil dari interaksi berbagai gejala geografis. Yang ketiga, aspek sikap. Dalam aspek sikap, geografi bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran terhadap perubahan fenomena geografi yang terjadi di lingkungan sekitar, mengembangkan sikap melindungi dan tanggung jawab terhadap kualitas lingkungan hidup, mengembangkan kepekaan terhadap permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya, mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan sosial budaya, serta mewujudkan rasa cinta tanah air atau persatuan bangsa. Nama saya Salsabila Azahro dengan NIM 21020204121. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Secara pokok, lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif.
Lokasi absolut adalah letak suatu tempat yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak suatu tempat berdasarkan daerahnya. Seperti di daerah yang dingin, kita harus memakai pakaian yang tebal dan hangat. Konsep jarak ini dibedakan menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak biasanya diukur dari meter, kilometer, milimeter, dan lain sebagainya. Jarak relatif adalah jarak yang diukur dengan satuan waktu, misalnya dengan menit, jam, hari, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan, merupakan konsep yang berhubungan dengan waktu, biaya, dan sarana angkutan dalam melewati medan di wilayah yang akan dijangkau. Selanjutnya ada konsep pola. Pola merupakan pola keteraturan fenomena geosfer sebagai akibat interaksi antar komponen yang ada, seperti pola aliran sungai, pola pemukiman penduduk, pola berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Selanjutnya ada konsep morfologi. Konsep morfologi menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Untuk muka bumi dapat berbentuk dataran luas, deretan pegunungan dengan lereng-lereng, erosi, lembah-lembah, dan daratan aluvial. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya, diberikan suatu nilai pada aspek-aspek tertentu. Konsep interaksi dan interdependensi ialah hubungan antara dua wilayah atau lebih, sedangkan interdependensi ialah hubungan antara wilayah yang sudah mencapai tahap ketergantungan. Selanjutnya, konsep diferensiasi area. Wilayah di permukaan bumi mempunyai kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruangan akan memiliki karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, konsep keterkaitan ruangan. Keterkaitan keruangan adalah suatu hal yang mencirikan adanya hubungan logis dalam lingkungan. Kata logis di sini diartikan dengan sesuatu yang dibangun secara pasti. Terima kasih. Implementasi konsep dasar geografi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu konsep lokasi. Konsep lokasi terdiri dari lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut. Contoh lokasi absolut adalah letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, sehingga memberikan manfaat atau keuntungan kepada masyarakat, yaitu hanya memiliki 2 musim, iklim tropis yang menguntungkan pertanian, sinar matahari yang selalu ada sepanjang tahun, dan suhu tidak ekstrim sehingga menyebabkan nyaman berada di luar rumah. Lokasi relatif. Contoh lokasi relatif adalah ketika kita menjelaskan lokasi rumah teman kita. Kita umumnya menggunakan istilah lurus terus, lalu belok kanan. Di perempatan nanti ada gapura, masuk ke situ saja. Rumahnya di sebelah masjid. Semua arahan yang kita berikan sangat tergantung dengan objek lain. Perempatan gapura, masjid. Ketika objek-objek tersebut sudah tidak ada, maka akan sangat sulit untuk menemukan rumah teman kita tadi. Ini adalah salah satu kelemahan lokasi relatif. Yang kedua yaitu konsep jarak. Konsep jarak terdiri dari jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut. Contoh dari penerapan jarak absolut di masyarakat adalah ketika kita ingin menyatakan jarak antar kota. Misalnya, jarak antara Jakarta dan Bandung itu sekitar 300 km atau nanti kita menginap di rumah Tono saja. Jaraknya dekat dengan sekolah hanya 1 km. Jarak relatif. Contoh dari penerapan jarak relatif di masyarakat adalah Jakarta ke Surabaya membutuhkan waktu 15 jam jika menggunakan kereta. Namun, hanya 3 jam jika menggunakan pesawat. Yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Contoh penerapan konsep keterjangkauan pada masyarakat adalah Labuan Bajo yang tadinya sulit untuk diakses, padahal merupakan destinasi wisata global. Sekarang, Labuan Bajo sudah punya bandara sendiri, yaitu Bandara Komodo.
serta jalan-jalan konektor maupun dalam kota yang diaspal dengan baik. Selain itu, kota-kota di Pulau Flores juga sekarang dibangun pelabuhan untuk menunjang aksesibilitas lewat laut yang lebih tinggi. Contoh lainnya adalah Pulau Madura yang sulit untuk dijangkau karena harus menggunakan kapal. Namun, setelah dibangun jembatan Suramadu, kita bisa menuju ke Madura dengan mobil dan angkutan darat lain via jembatan sehingga mempercepat perjalanan. Perkenalkan, nama saya Widya Dwi Islami dengan NIM 2102102104072. Di sini saya akan melanjutkan materi implementasi yaitu di konsep pola. Contoh penerapan konsep pola adalah pada pembangunan permukiman mengikuti jalan seperti pengembangan ribbon development. Contoh lainnya adalah pola pembangunan garis pertahanan yang selalu mengikuti batas-batas nasional ataupun batas geografis seperti garis Maginot di Prancis dan tembok Cina di Cina. Konsep morfologi. Contohnya adalah informasi bahwa Dieng merupakan daerah dataran tinggi di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bentuk permukaan bumi di kawasan Dieng berupa pegunungan. Contoh lain penerapan konsep morfologi dalam kehidupan sehari-hari adalah tanda pemasangan simbol jalan menanjak atau jalan menurun yang dipasang agar pengendara lebih berhati-hati. Konsep aglomerasi. Contoh analisa dengan menggunakan konsep aglomerasi adalah pemusatan aktivitas ekonomi khusus dan kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta. Contoh lainnya adalah urbanisasi berupa pergerakan manusia untuk tinggal secara memusat di kawasan perkotaan. Konsep nilai kegunaan. Contoh pengaplikasian nilai penggunaan adalah daerah pantai yang lebih cocok sebagai tempat rekreasi dan perdagangan dibandingkan dengan tempat bertani, atau daerah dataran tinggi yang lebih cocok digunakan sebagai tempat berkebun dan berladang dibandingkan dengan budidaya ikan tangkap. Konsep interaksi dan interpendensi. Contoh interaksi dan interpendensi adalah pedesaan dengan area perkotaan. Pedesaan menghasilkan bahan makanan yang akan didistribusikan ke perkotaan, sedangkan perkotaan menghasilkan bahan manufaktur yang dijual ke desa. Contoh lainnya adalah interaksi dan interpendensi antar wilayah seperti Jakarta dengan Cikarang dan Bekasi. Jakarta memiliki basis konsumen yang banyak dengan penduduk berjumlah 9 juta orang. Selain itu, Jakarta juga memiliki pelabuhan bertaraf internasional yaitu Tanjung Priok. Konsep diferensiasi area. Contoh diferensiasi areal adalah aspek mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan atau kru kapal. Sedangkan masyarakat dataran tinggi umumnya berprofesi sebagai petani. Contoh lain dari diferensiasi areal adalah masyarakat desa dan masyarakat kota. Pada umumnya, masyarakat desa memiliki mata pencaharian agraris seperti petani ataupun peternak, sedangkan masyarakat kota sudah ke arah industri, manufaktur, dan penyediaan jasa. Masih masyarakat desa dan kota, pada umumnya masyarakat desa memiliki angka kelahiran yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat kota. Selain karena faktor pengetahuan, biaya hidup dan ruang yang tersedia di desa juga masih sangat besar sehingga program keluarga berencana dirasa tidak perlu. Konsep keterkaitan keruangan. Contoh konsep keterkaitan keruangan adalah ketika kita meninjau fenomena polusi udara dan kabut asap yang terjadi di Malaysia dan Singapura. Belum tentu penyebabnya adalah pabrik dan kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Mungkin saja penyebabnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi pada musim kemarau. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika di video ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.